Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya ngerebong di era kekinian, bukan sekedar mengharmonisasikan alam. KPK resmi tetapkan Bupati Langkat menjadi tersangka kasus suap. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, ribuan krama Desa Adat Kesiman dan luar Kesiman dengan sukacita mengikuti tradisi ngerebong atau pengerebongan Minggu Pon 5 Juli 2026. Tradisi ini 6 bulan lalu dilakukan secara ngubeng atau terbatas karena restorasi Kori Agung Pura Petilan belum selesai. Namun kini dilakukan secara normal usai tuntasnya restorasi dan pembangunan sejumlah gedung utama. Prosesi ngarebong Minggu sore agak berbeda dari sebelumnya. Hal ini diakibatkan sejumlah pralingga sesuhunan tak ikut ngarebong karena berbagai sebab, namun ritual tetap berjalan. Sejumlah sesuhunan dan pelawatan Ide Betara yang tak ikut ngarebong, yakni Barong dan Ratu Ayu dari Desa Adat Pemogan, Barong dan Ratu Ayu dari Singgi Sanur, dan Ratu Ayu dan Barong dari Kebon Kuri Kesiman, yang biasanya bertindak sebagai pemucuk pengerebongan. Sedangkan sesuhunan yang ikut serta yakni Barong dan Ratu Ayu dari Desa Adat Bekul, sesuhunan dari Tohpati, dan Sawangan Nusa Dua. Bendesa Adat Kesiman Jero Mangku Wisnu membenarkan hal itu lantaran untuk sesuhunan Kebon Kori dan Singgi kali ini hanya nedunin Ide Betara Tirta karena sesuhunan sedang dalam proses perbaikan atau ngodak perarai. Sedangkan sesuhunan Pemogan kali ini giliran ngeneng dan akan ikut ngerebong 6 bulan mendatang. Ia mengungkapkan sejak tahun 1937 prosesi ngarebong telah dilakukan di Desa Adat Kesiman ketika Kesiman sebagai sebuah kerajaan hingga kedistrikan. Wilayahnya meliputi Pemogan Suci, Sanur hingga Nusa Dua. Makanya sesuhunan sekitar wilayah ini ikut serta dalam prosesi ngarebong. Prosesi ini juga diisi pertemuan raja dengan rakyatnya dan memberikan bantuan yang dikenal dengan istilah Madana-dana. Kali ini, tradisi Madana-dana dan Masih Mekrama dipusatkan di Puri Ageng Pemayun Kedaton Kesiman. Gusti Ngurah Gede selaku tokoh Puri yang rutin menggelar Simekramu pengerebongan mengungkapkan, hingga kini Puri melestarikan tradisi leluhur yakni bertemu dan mendana-dana dengan krama dan mendiskusikan soal bangunan di Kesiman. Dalam acara Simekramu inilah pemimpin Kesiman menyerap aspirasi dan keperluan rakyat. Om Swastiastu, tidak saking di Ageng Pemayun Kesiman dari Kepangan Seradi Mangkin, di Kepangan acara pengerebongan ring Kesiman, yang ring Puri, sampai ke bawah nampak ring genah, Pura Panggung Petilan, genah ngerebong, yang sekadi napi sana ketedunin saking leluhur kita, ini pun ke Raja Betara, tiga di tepangan puniki mengenang rasa mesikia. Ingin punika sekali Kesiman ke bawah kewentangan padanan-dana. Jadi kita nyabran 6 saseh ngemagang acara puniki ring Puri kita menyanyi. Ados, ini dah rasa, yang ten rasa dan prosedur nyambung asa punika. Sehingga masyarakat tepangan putri di tepangan ngerebong, sedurung pedak ke pura, serauh dari pura, simpang sampun ke puri kita. Nanti anda kita ngerakatan indek kewentanan kita kesarangin pengabe, pekandalan puri kita, beraya kita, semetuan kita, tapi malah pekobat bumi makin ampun lapak makin meluas nanti minar kita sedang pasar prosedur rau ring Puri Ageng Pemayun di Kepangan kewentanan pedanan-danan sekali makin begitu.
Tradisi ngerebong bagi warga Desa Adat Kesiman Denpasar melebihi kemeriahan Hari Raya Galungan. Tampak warga dengan sukacita sehingga sering disetarakan dengan upacara ngusabo di daerah lain. Kini, pemaknaan prosesi ngarebong makin luas. Menurut Jero Bendesa Jero Mangku Wisne, prosesi ngarebong dalam konteks kekinian tidak hanya sebatas ritual pembersihan dan harmonisasi alam Bali, juga untuk pelestarian seni dan budaya serta penguatan UMKM. Makanya selama pengerebongan ditampilkan aneka macam stand kuliner UMKM khas Kesiman dan sekitarnya. Sementara malam harinya digelar kreativitas seni Yoane Kesiman. Mereka juga dilibatkan dalam lomba penjor, lomba ngelawar, dan lomba vlog. Dalam konteks kekinian juga. Konteksnya itu kaitan dengan pemerintahan secara skala mungkin dari dulu, dari zaman kerajaan itu sudah ada berupa pesta rakyat, di mana raja-raja datang ke pengerebongan ini membaur bersama rakyat. Nah, di sana ada warung-warung yang memang punya tamu dalam istilah sekarang ini UMKM. Nah, ini banyak sekali UMKM yang dipersiapkan menjadi peserta dalam pengerebongan ini, dan masyarakat mereka ada membeli kemudian diaturkan di peligi masing-masing rumah seperti itu, ada konsep seperti kita mengalun di Kesiman. Nah, ini ada istilahnya medanang-danang seperti itu. Prosesi ngarebong selalu berlangsung semarak karena diikuti sesuhunan 90 pura di Kesiman. Saking uniknya tradisi ini sejak 2018 dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya RI. Rangkaian ngarebong dimulai pagi hari, yakni tibanya kober pura Meregan dan pratimu pura Agung Kesiman. Kober putih, merah, dan hijau ini memberi tanda bahwa rangkaian sudah mulai, baru dilanjutkan kedatangan pratimu puri Agung Kesiman, dilanjutkan pratimu Mance dan pangerob pura lainnya. Prosesi ini disebut Medalang Dewa. Bersamaan dengan prosesi Medalang Dewa dan ngarebong juga digelar Tabuh Rah Aci. Budayawan yang juga wakil Bendesa Adat Kesiman, Guru Gede Anom Ranuara menjelaskan tradisi ini diawali dengan upacara nyanjan dan nur ide betara. Tujuan upacara ini untuk memohon kekuatan suci Batara Betari agar turun melalui para dasarnya. Para pengusung rangde dan barong dan pepatihnya langsung dalam keadaan trans atau kerauhan. Saat itu dilakukan penyatuan ang atau akasa dan ung atau pertiwi dari berupa pelawatan menjadi spiritual. Makanya Guru Anom Ranuara menegaskan ngarebong adalah bentuk dewa yadnya, bukan aliran animisme. Selanjutnya semua pelawatan barong dan rangde serta para pepatih yang trans itu keluar dari Kori Agung, terus mengelilingi Wantilan dengan cara prasawiya bergerak dari timur ke utara, ke barat, ke selatan dan kembali ke timur sebanyak 3 putaran. Ini yang dikatakan Guru Anom Ranuara ngerehang, yakni menari dan napak pertiwi. Kata ngerebong berasal dari 3 peristiwa, yakni ngerehang atau nedunin ide betara sambil mengelilingi Wantilan. Kedua dari kata rerebong, yakni menari atau napak pertiwi, dan ngarebuin, yakni mengharmoniskan alam akasa dan pertiwi. Puncaknya para pepatih ngurek atau menusukkan keris ke dada sebagai cihne bakti dan setia kepada ide batara sesuhunan. Setelah upacara ngerehang, dilanjutkan upacara maider buana atau ngarebuin. Prosesi ini diikuti pemangku petapakan Mance dan prasanak pangerob pura desa. Pusah dalam Kesiman dengan maider buana. Saat itu dipundut kain poleng Kesiman Sudamala mengelilingi Wantilan sebagai simbol terjaganya keharmonisan. Menurut Guru Gede Anom, prosesi maider buana ini dilakukan 3 kali sebagai simbol pendakian hidup dari Bur Loka menuju Buah Loka, dan yang tertinggi menuju Suah Loka, yaitu alam kedewataan. Terakhir baru dilakukan pangeluhuran dan ditutup dengan panggilen pangerebongan sebagai simbol terjadinya keharmonisan akasa dan juga pertiwi.
Menurut Guru Gede Anom, prosesi Maeder Buana ini dilakukan 3 kali sebagai simbol pendakian hidup dari Buru Loka menuju Buah Loka dan yang tertinggi menuju Suah Loka, yaitu alam kedewataan. Terakhir baru dilakukan pengeluhuran dan ditutup dengan panggilan pangerebongan sebagai simbol terjadinya keharmonisan akasa lan pertiwi. Switche, Bali TV. Beginilah Jelang prosesi pengerebongan, Penjor Megah menjadi pusat perhatian. Kami segera kembali dengan laporan. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tubuh Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasanik dengan bombayu kan waras vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, pelaksanaan pengerebongan di Pura Petilan Desa Adat Kesiman, Denpasar digelar nanti sore, namun suasana meriah sudah dirasakan sejak pagi. Mengingat ada banyak prosesi yang dilaksanakan sejak pagi, termasuk tajen, tabuh rah, dan hal paling ditunggu adalah kembali hadirnya 32 penjor megah nan indah di Jabapura yang menjadi pusat perhatian. Beginilah suasana keramaian di Jabapura Petilan Desa Adat Kesiman. Prosesi pengerebongan ini memang rutin digelar 6 bulan sekali, tepatnya 8 hari setelah Hari Raya Kuningan. Di Jabapura tampak banyak sentra UMKM dan jajanan tradisional menjajakan dagangannya, mulai dari serombotan, plecing, sate babi, klepon, dan bubur Bali, serta aneka gorengan dan makanan siap saji tersedia di pinggir jalan. Sementara tabuh rah juga sangat ramai pengunjung yang sudah berlangsung sejak pagi di Wantilan Pura.
Tampak iring-iringan Ide Betaru Lunge yang diiringi para pemedak menuju Pura Petilan, Desa Adat Kesiman, Denpasar. Sementara di Jabu Puro dipasang 32 penjor yang indah dan megah. Terpasang yang menambah semakin semaraknya suasana. Tampak banyak pengunjung dan wisatawan sengaja hilir mudik mengabadikan momentum berfoto dengan latar belakang penjor megah ini. Agus Sudiatmike, Bali TV. Memeriahkan upacara pengerebongan di Pura Agung Petilan Kesiman, sebanyak 32 banjar se-Desa Adat Kesiman menampilkan penjor dengan konsep dan filosofi yang berbeda. Kreativitas para seketeruna bersama krama banjar menjadi daya tarik tersendiri sekaligus wujud pelestarian seni dan tradisi Bali. Salah satu peserta Seketeruno Eka Jaya Banjar Abian Nangka Kaje mengusung konsep nudus. Ketua SDT Eka Jaya Putu Yahya mengatakan konsep tersebut terinspirasi dari ritual Nangyang Dedari, Sekar Sandat, dan Sekar Gadung yang diwujudkan melalui tarian Legong Keraton sebagai sesuhunan Banjar Abian Nangka Kaje. Pengerjaan penjor dilakukan secara gotong royong oleh krama Banjar bersama Seketeruno selama kurang lebih 2 minggu. Melalui konsep tersebut, mereka berharap lahir bibit-bibit baru dalam seni pembuatan penjor sehingga tradisi tetap ajeg dan lestari. Menurut Yahya, meraih juara hanyalah bonus, sedangkan yang paling utama adalah semangat untuk terus berproses dan berkarya. SDT Eka Jaya Banjar Abian Nangka Kaje mengambil konsep nudus, yaitu nudus merupakan suatu ritual Nangyang Dedari, Sekar Sandat, Sekar Gadung yang berupa tarian Legong Keraton suhunan Banjar Abian Nangka Kaje. Optimisme untuk mendapatkan juara nika hasil merupakan tiang adalah bonus, yang penting tetap berproses. Karena tiang rasa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sementara itu Seketeruno Yohana Dharma Laksana Banjar Meranggi yang sebelumnya berhasil meraih gelar juara berturut-turut pada lomba penjor pengerebongan tahun ini mengangkat konsep legong. Konsep tersebut dipilih karena legong merupakan warisan leluhur yang telah lama hidup dan berkembang di Banjar Meranggi. Persiapan penjor dilakukan selama sekitar 3 minggu dengan melibatkan Seketeruno dan seluruh krama Banjar dengan estimasi biaya mencapai sekitar 20 juta rupiah. Perwakilan Seketeruno Yohana Dharma Laksana Nanda mengatakan keikutsertaan mereka dalam lomba bukan semata-mata untuk mengejar prestasi, melainkan sebagai media ngayah sekaligus melestarikan seni dan budaya warisan leluhur. Untuk kali ini Banjar Meranggi ngambil konsep legong, yang dimana legong itu emang tetamian dari Banjarnya. Jadi kita ingin membuat mengkreasikan seni legong di dalam sebuah penjor. Bagaimana cara bentuk ukirannya, dari habis itu gini bentuk gelungannya, proporsinya biar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, seperti itu sih. Melalui lomba penjor pengerebongan ini, kreativitas generasi muda Desa Adat Kesiman tidak hanya memperindah suasana upacara, tetapi juga memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian seni, budaya, dan nilai-nilai tradisi Bali agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Ya, kami akan segera kembali dengan informasi. KPK resmi tetapkan Bupati Langkat menjadi tersangka kasus suap. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi.
otot engi pertu sing ngelah pipes. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin, sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat pada tahun 2025 hingga 2026. KPK juga menetapkan Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta sekaligus tim sukses sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat pada 2025 hingga 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta mengatakan berdasarkan kecukupan bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Ahmad menyampaikan Syah sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau B dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tipikor. Masih ada di daerah sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, Saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK Saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta atas perbuatan tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu terhadap Yakut dilakukan penitipan penahanan di Rutan Polresta Medan. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketua Sumadiasa melaporkan. Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat atau polling pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan identitas peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan secara langsung
menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik. Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat atau polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah dalam keterangan pers kepada awak media menjelaskan bahwa sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat, terpilih 5 desainer finalis terbaik yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi 300 peserta terpilih. Hadiah tersebut terdiri dari 300 undangan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 100 paket souvenir resmi peringatan kemerdekaan, serta 100 bantuan pendidikan. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemensetnek, Bakom RI, dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADGI, dan rekan-rekan media terkait dengan perancangan logo HUT RI ke-81, di mana perancangan logo HUT RI ini merupakan wujud kolaborasi antara Kemensetnek, Kemenekraf, dan ADGI dalam menghadirkan identitas visual nasional yang merepresentasikan semangat Indonesia. Logo HUT RI bukan sekedar elemen visual, tetapi simbol kebangsaan yang hadir di ruang publik. Karena itu, proses pembuatannya dirancang secara kolaboratif, profesional, dan kini atas arahan Bapak Presiden, proses pemilihan logo semakin partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Sayembara logo HUT RI ke-81 diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Dalam proses ini, Kemenekraf berperan mendorong partisipasi talenta kreatif nasional serta memastikan proses kurasi berjalan secara profesional hingga terpilih 5 desainer finalis terbaik. ADGI sebagai mitra strategis turut berperan. Pemerintah mengajak sejumlah masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling pemilihan logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Julius Mata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Wimbakara, lomba Mesatwa Bali tetap diminati pengunjung PKB. Kami segera kembali dengan informasinya. Bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jakab Pejen, pengumpul Dijeng selaku pengalian di pengumpul jumlah warga, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Mesatwa Bali menjadi agenda pada Pesta Kesenian Bali pada Minggu 5 Juli 2026 di kalangan Angsoka Taman Budaya Denpasar. Para peserta membawa cerita rakyat Bali yang penuh dengan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur. Beginilah ekspresi salah satu peserta Wimbakara atau Lomba Mesatwa Bali di kalangan Angsoka Taman Budaya Denpasar. Satwa dibawakan dengan penuh ekspresi yang membuat cerita rakyat Bali tetap menarik bagi pengunjung PKB. Decai, jani sudah mati. Ibidan, dugas cai nu hidup. Tambahan celeng nih gede. Ane cundan, ane canding. Ya nunet, jedolok, masih sulit. Lomba Mesatwa Bali atau Wimbakara ternyata tetap diminati para pengunjung PKB di tengah gempuran media sosial dewasa ini. Beragam cerita rakyat Bali dibawakan oleh para peserta mewakili kabupaten kota masing-masing. Para peserta membawakan cerita dengan penuh penghayatan termasuk luapan emosi dari cerita yang mereka bawakan. Sejumlah peserta menuturkan Mesatwa Bali ini merupakan ajaran yang sangat penting untuk melestarikan seni budaya Bali, khususnya bahasa Bali kepada generasi muda. Cerita-cerita rakyat Bali banyak memiliki nilai-nilai luhur yang harus disampaikan melalui beragam media termasuk media sosial di era digital ini. Meski makin jarang ditemui warga Bali Mesatwa dari cerita-cerita ini, diharapkan masyarakat Bali bisa memetik hikmah tentang nilai-nilai moral yang terkandung di dalam cerita-cerita tersebut. Seperti salah satunya cerita Iuboh yang dibawakan Duta Kota Denpasar yang syarat akan nilai-nilai hidup. Jangan sampai lupa kita belajar bekerja, belajar kita dengan sastra sehingga itu yang akan menjadi membekali jiwa kita. Dengan tema PKB adalah Atma Kerteh, bagaimana memuliakan jiwa kita. Ketika jiwa kita sudah tenang, mulia dan bijaksana dengan didasari oleh sastra itu, tentunya akan bermakna ilmu-ilmu yang kita akan tebar di masyarakat ini. Para orang tua bisa memberikan mesatwa kepada generasi muda, baik kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya, mengangkat cerita-cerita tradisional Bali yang kita miliki, yang merupakan warisan leluhur kita, untuk kita edukasikan kepada anak cucu kita, bahwa dari satwa-satwa itu kita bisa ambil nilai-nilai ataupun petua-petua, nilai-nilai kehidupan untuk kita bisa berikan kepada anak cucu kita. Pesan yang saya ingin sampaikan, teruslah lestarikan cerita rakyat Bali, ya tentunya dengan Mesatwa Bali itu sangat indah sekali kalau diceritakan kepada anak-anak kita sebagai pesan moral untuk anak-anak kita nantinya. Para peserta juga mengharapkan melalui lomba Mesatwa Bali ini, generasi muda Bali bisa melestarikan bahasa Bali. Salah satunya tradisi Mesatwa Bali yang makin jarang ditemukan dewasa ini. Hal ini bisa dilestarikan melalui berbagai penggunaan media digital seperti media sosial. Pesan-pesan luhur yang dikolaborasikan dengan teknologi ini diharapkan bisa menjangkau generasi muda agar tetap mencintai bahasa Bali di era digital. Riase, Bali TV. Pemirsa, musim layang-layang kali ini memberikan berkah tersendiri bagi pedagang layangan.
Hal inilah yang dirasakan pedagang layangan di kawasan Sempi di Badung. Setiap hari ada saja orang membeli layangan, tali, ataupun keperluan layangan lainnya. Menurut Murahoko, salah seorang penjual layangan di kawasan Sempi di Badung ini, musim layangan kali ini memberikan banyak rezeki baginya, karena setiap harinya ada saja anak-anak yang membeli layangan di tempatnya. Banyak layangan yang dipajang di pinggir jalan laku terjual. Murahoko mengatakan, jenis layangan bebean dan cilepuk paling laris dibeli pelanggannya. Murahoko menambahkan, dirinya juga menjual layangan, tali layangan, plastik layangan, dan layangan secara grosir. Musim layangan kali ini dirasakan memberikan banyak berkah dan rezeki bagi dirinya dan keluarganya, karena banyak layangan yang laku terjual. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan makna dan filosofi Banten Pulau Gembal dalam upacara Yatmi. Marjang disampun aneka alit nek kulit. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sujatine ada di lohe terus terang beli yang sapangari terus nang beli nganti mati kala matang lan dingin kabut tedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, Banten Pulau Gembal adalah sarana upacara penting dalam tradisi Hindu yang umumnya digunakan pada tingkatan upacara tertentu seperti Ayaban Tumpeng 21 Bungkul ke atas. Banten ini berfungsi sebagai simbol permohonan kecerdasan, kesejahteraan, kedamaian, dan penyatuan keseimbangan. Hal tersebut diwujudkan dalam sosialisasi Sarati Banten dengan mengangkat tema makna dan filosofi Banten Pulau Gembal dalam upakarayatnya yang patut diketahui oleh Sarati Banten di Indonesia. Dalam acara sosialisasi Berlokasi di Geraha Sabha Pura Amartajati Pangkalan Jati, Sarati Banten Indonesia menggelar sosialisasi atau workshop yang bertemakan makna dan filosofi Banten Pulau Gembal dalam upakarayatnya. Turut juga mengundang sebagai narasumber yakni Ide Pandita Empu Agra Dwi Jenanda. Ketua SBI atau Sarati Banten Indonesia, Niwayan Warti Niasih Sugite, mengatakan Taman Pulau Gembal melambangkan sumber air sebagai esensi kehidupan. Kehadiran unsur ini juga menjadi simbol keseimbangan 4 penjuru mata angin di alam semesta. Makna mikrokosmos Buana Alit melambangkan anatomi tubuh manusia. Banten ini mewakili bagian ubun-ubun yang mengatur kecerdasan yang menimbulkan harmoni dan keteraturan pikiran. Banten Pulau Gembal memiliki banyak variasi dan fungsi tergantung upacara yang sedang berlangsung. Hal tersebut diwujudkan dalam sosialisasi Sarati Banten dengan mengangkat tema, makna dan filosofi Banten Pulau Gembal dan upakarayatnya yang patut diketahui oleh Sarati Banten di Indonesia. Kegiatan untuk hari ini sosialisasi Banten Pulau Gembal ini dari sepenuhnya dapat bantuan kerjasama dengan Kemenak Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai Banten Pulau Gembal. Mungkin untuk Sarati karena dulu kita sudah juga Banten Caru, mungkin Banten Ayaban, sekarang Pulau Gembal. Dengan maksud supaya Sarati sambil mengerti makna daripada Pulau Gembal yang kita buat pada saat Puja Wali. Apa sih maknanya, filosofinya, dan bentuk-bentuk Banten sanganan jaja daripada Pulau Gembal tersebut. Dengan narasumber pada hari ini adalah Ide Empu Agra Dwi Jenanda dari Green Serang. Ini kita adakan di Jakarta yang umat Hindunya mayoritas Hindu Bali. Kita adakan sesuai dengan Banten yang ada tradisi Hindu Bali. Mungkin nanti kalau kita akan mengadakan di lingkungan umat Hindu Jawa ataupun di luar Bali, mungkin di Kalimantan, kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada pasti. Kita akan jadi narasumber yang memang paham akan upakarayatnya yang ada di provinsi tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Sarati Banten Indonesia Nimade Switri mengatakan Banten atau sesaji merupakan simbol perwujudan rasa syukur, harmonisasi alam, dan identitas budaya yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Dalam berbagai tradisi di Nusantara, khususnya di wilayah Bali, Jawa, dan Sunda Banten, pelaksanaannya merepresentasikan nilai filosofi, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur. Kami berantusias ya supaya kedepannya regenerasi Sarati ke depan bisa menata apa sih makna dan filosofi Banten itu. Jangan sampai hanya membuat aja, tapi memaknainya. Dengan demikian berkesinambungan apa yang dibuat berupa ragantu, warnantu, dan buana kali. Tentunya pada itu khusus hal filosofi dan makna Pulau Gembal. Jadi memori otak kita itu bagaimana sih? Sehingga berkesinambungan ke depannya yang membuat enak berupa simbol Tuhan berkesinambungan. Berkolaborasi dengan Tri Manggala Niatnya, BSN, Sarati, dan Sang Pemukul. Tapi selalu mendukung, merangkul, tentunya dari awal tatarannya setiap banjar-banjar sudah mengadakan sosialisasi untuk Darmika dari awal. Tentunya kedepannya Sarati Banten Indonesia akan membackup dalam hal meningkatkan jenana tiap Sarati yang ada di Indonesia sesuai dengan kearifan lokal. Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Makna dan Filosofi Banten Pulau Gembal dalam upacara yatnya, Jero Mangku Istri Alit Widari mengatakan
Kegiatan tersebut dihadiri Serati Banten 3 wilayah, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ia berharap kepada Serati untuk bisa memahami Banten Pulau Gembal yang dapat dimaknai sebagai media persembahan yang tulus dari manusia kepada Tuhan dan alam semesta atas berkah yang diberikan. Peserta SPI kali ini ada 3 wilayah. 3 wilayah. Meliputi Banten, DKI, dan Jawa Barat. Jadi ada 65 peserta. Ya. Resmi. Narasumber yang kita ambil dari Departemen Agro Regional. Kami dengan adanya kegiatan sosialisasi ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan, paling enggak beliau paham tentang apa itu Pulau Gembal dan sekaligus makna dan filosofinya. Bukan hanya pintar membuat, tapi mengerti tentang apa itu makna. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.